Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guntur Rumah Putra, teman-teman ya. Pada kali ini kita akan melanjut tentang pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan latihan ya teman-teman ya, yaitu mengenai latihan pengkondisian ataupun percabangan pada PHP. Pada pembelajaran sebelumnya di channel Guntur Rumah Putra juga sudah dijelaskan ya teman-teman ya, mengenai pengkondisian ataupun percabangan di dalam PHP, jenis-jenisnya. Bisa teman-teman cek videonya di sudut kanan di atas ini ya, untuk lebih lengkapnya tentang pengkondisian ataupun percabangan pada PHP. Sekarang kita akan latihan dulu ya, tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama di sini kita akan mempraktekkan penggunaan for dan if pada tabel ya teman-teman ya, secara bersamaan. Selanjutnya kita juga akan mempraktekkan ya teman-teman ya, mengenai penggunaan if dan switch secara dinamis pada suatu form ya teman-teman ya, atau di dalam form ya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan langsung ketikkan kodenya ya teman-teman ya. Kita akan latihan mengenai pengkondisian pada PHP. Oke teman-teman, di sini kita akan buka kode editor kita, Visual Studio Code ya. Cara instalasinya sudah saya jelaskan ya di video ini ya, beserta settingnya. Bisa teman-teman lihat. Kita double klik di sini. Ini maka akan membuka jendela IDE dari Visual Studio Code kita. Selanjutnya kita akan buka folder ya teman-teman ya, yang sudah kita buat pada pembelajaran sebelumnya. Kita klik sini File, kemudian kita arahkan ke Open Folder. Kita menuju drive C di sini, ke SAM ya, ke htdoc, ke PHP Web di sini. Ini foldernya, kita pilih di sini Select Folder supaya membuka file-file yang ada di dalam folder PHP Web ini. Di pembelajaran sebelumnya teman-teman kita juga sudah jelaskan mengenai pengenalan PHP ya teman-teman ya, berhubungan juga dengan sintaks PHP ya di sini ya. Kemudian kita juga sudah jelaskan mengenai variabel, tipe data dan operator yang digunakan di PHP. Selanjutnya juga kita jelaskan mengenai struktur kendali ya, yang berhubungan dengan looping ataupun perulangan. Kemudian ada juga latihan loopingnya, kondisi percabangan juga ada di sini teman-teman ya, bisa teman-teman cek ya di playlist ya, mengenai web programming. Baiklah teman-teman, di sini kita akan latihan ya. Kita akan buat file baru ya di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali di sini ya teman-teman ya. Kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih di sini new file ya. Kita beri namanya yaitu 8 kondisi penghubung percabangan penghubung tabel titik PHP di sini teman-teman, enter ya. Ini dia nama file name-nya. Kita akan buat di sini kerangka dari HTML-nya. Kita ketikkan tanda seru di sini, kita tekan tab. Kita tekan tab supaya menuju ke title-nya. Title-nya kita buat dia judulnya yaitu for dalam tabel ya teman-teman ya. Ini for dalam tabel. Kita tekan tab lagi untuk menuju ke bagian bodinya di sini. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan buat teks tabel ya teman-teman ya. Ini tab ya, akan dibuat seperti itu. Kemudian kita ketikkan di sini teks PHP-nya teman-teman, tab ya. Sekarang kita akan menuliskan teksnya ini dengan menggunakan penulisan embedded ya teman-teman ya, script PHP. Jadi ini penulisan ini direkomendasikan ya teman-teman ya, supaya dia antara teks HTML-nya itu maupun teks PHP-nya itu terpisah teman-teman ya, sehingga nanti kita akan mudah dalam melakukan analisa program kita ya. Di sini kita akan buat perulangannya ya di dalam tabel ini menggunakan for ya teman-teman ya. Di sini for, yang mana di dalam for itu dia terdiri dari 3 bagian ya. Bagian pertama yaitu inisialisasi, kita inisialisasikan yaitu $i misalkan di sini ya. Kita beri nilainya misalkan 1 ya, titik koma. Selanjutnya ada kondisinya di sini, $i, kita berikan dia operator lebih kecil sama dengan misalkan 5, titik koma. Kemudian bagian yang ketiga increment ataupun decrement ya teman-teman ya. Kita akan berikan di sini dia increment ya teman-teman ya, $i plus plus ya. Selanjutnya ini kita bikin tanda bloknya ya, kurung kurawalnya. Kita bisa menggunakan di sini tanda kurung kurawal pembuka dan penutup ya teman-teman ya. Tetapi di sini kita akan menggunakan metode penulisannya yaitu sintaks templating ya teman-teman ya. Ini sini kita rubah dia menjadi tanda titik 2 ya untuk kurung kurawal pembukanya, dan kurung kurawal penutupnya kita ganti menjadi dia N4 di sini teman-teman ya, titik koma. Coba kita bikin di sini ya untuk penutup teksnya ya. Ini. Kemudian kita buat di sini teks pembuka PHP-nya. Ini PHP seperti ini. Kita akan buat di sini dia TR-nya teman-teman ya. Tabarunya ini TR.
tab. Selanjutnya di sini kita bikin TD-nya ya, tabel datanya di sini. Kemudian kita kasih nilainya misalkan 1,1 ya teman-teman ya. Ini di sini ya, seperti ini ya. Coba kita simpan. Coba kita jalankan di sini. Tetapi sebelumnya kita aktifkan dulu di sini sum controlnya teman-teman ya. Kita klik sini tombol start ya, sehingga Apache-nya akan berubah menjadi warna hijau di sini ya teman-teman ya. Kita minimize. Coba kita klik di sini browser kita ya. Ini kita ketikkan localhost. Ini menuju ke PHP web. Ini struktur kendali ya. Enter. Ini dia tadi teman-teman ya, kondisi percabangannya ya. Ini masih seperti ini ya. Coba kita menuju ke sini. Coba di sini tabelnya kita kasih bordernya ya teman-teman ya. Misalnya kita kasih 1 ya. Kita bikin align-nya dia center atau dia rata tengah. Kemudian cell paddingnya kita kasih di sini dia teman-teman misalkan 10 ya. Dan cell spacingnya ini kita beri dia misalkan 10 juga ya. Coba kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi di sini. Ini dia tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk kolomnya ya, 1 2 3 4 5 ya untuk barisnya. Ini dia untuk yang for barisnya. Selanjutnya ini coba kita rubah ya teman-teman ya, supaya dia dinamis di sini ya. Ini TD-nya di sini ya. Ini kita jadikan komentar aja ya. Kemudian di sini teman-teman kita akan buat untuk kolomnya ya teman-teman ya. Ya, ini dia untuk for untuk barisnya. Kita enter ya. Kita bikin taks PHP di sini, tab, enter, enter. Kita buat untuk for-nya, untuk kolomnya. Ini kita bikin dia variabel inisialisasinya yaitu $J ya. Kita kasih nilainya misalkan 1 titik koma, kemudian dia $J ini dia kita bikin operatornya lebih kecil sama dengan 5 ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan dia increment ya, $J plus plus. Kita akan menggunakan penulisan sintaks templating ya teman-teman ya. Ini. Kemudian kita bikin taks PHP-nya di sini untuk penutupnya. Ini end4 titik koma. Ini dia teman-teman ya, tampilan seperti ini. Coba kita rapin ini ya. Jadi di sini teman-teman kita akan panggil ya teman-teman ya, kolomnya di for yang kedua ini teman-teman ya. TD di sini, tab ya, enter, enter. Kita menggunakan di sini inline echo ya teman-teman ya. Tanda lebih kecil tandanya, kemudian tanda sama dengan di sini. Jadi nggak perlu pakai echo lagi ya. Kita panggil dia variabel $i-nya yang mewakilin barisnya ya. Kemudian $J-nya yang mewakili kolomnya di sini teman-teman ya. Ini titik koma. Kita bikin teks penutupnya di sini. Coba kita simpan di sini ya teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S. Kita refresh lagi sini, reload. Maka tampilannya sudah seperti ini teman-teman ya. Ini barisnya. Baris 1, baris kedua, 3, 4, 5 dan kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Jadi di sini analisanya for yang ini dia untuk barisnya ya, TR-nya. Kemudian for yang kedua ini dia untuk kolomnya ya teman-teman ya. Ini ya. Kalau dia barisnya $i yang ini. Kalau dia kolomnya dia $J di sini teman-teman ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan coba membuat warna barisnya ya teman-teman ya, menggunakan logika if di sini dan kita padu dengan penggunaan CSS teman-teman ya, cascading style sheet di sini ya. Coba kita kasih di sini dia kodenya ya. Ini untuk awal warnanya. Kita jadikan dia komentar ya, Ctrl// di sini. Kita ketikkan di sini teks PHP-nya teman-teman ya. Tab. Kita di sini akan menggunakan logika if-nya teman-teman ya. Jika atau if $i modulus 2 sama dengan 1, kita gunakan di sini penulisannya sintaks templating ya teman-teman ya. Titik 2 di sini ya. Coba kita bikin di sini end if-nya ya. PHP tab. Ini untuk end if-nya. Penutupnya titik koma. Jadi di sini dia logikanya teman-teman ya. Jika $i ini kan nilainya 1 ya. 1 modulus 2 ya. 1 modulus 2 atau 1 sisa hasil pembagian dari 2 kan dia dapatnya 1 ya teman-teman ya. Kemudian diuji coba ya di sini teman-teman ya. Di kondisi dan syaratnya ini 1 sama dengan 1. Benar ya teman-teman ya. Jadi ketika benar di sini kita akan bikin dia warna baris dari barisnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia benar nanti warna barisnya akan buat dia warna kuning ya misalkan ya teman-teman ya. Kita buat ya dengan menggunakan CSS di sini ya. Kita akan coba.
Berarti di sini kita bikin TR-nya ya teman-teman ya. Ini. Kemudian kita gunakan kelas di sini ya. Untuk CSS-nya kita beri nama kelasnya yaitu dia warna baris underscore baris ya di sini teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan dia nilainya tidak sama dengan 1, maka di sini kita bisa panggil di sini yaitu else ya teman-teman ya. Coba PHP kita bikin tab. Ini di sini bisa kita panggil else di sini ya. Titik 2 karena kita menggunakan penulisan sintak templating ya teman-teman ya. Selanjutnya TR-nya di sini kita tidak bikin kelasnya ya teman-teman ya. Coba kita simpan. Kita jalankan coba di sini. Maka tampilannya masih seperti ini teman-teman ya. Karena warnanya belum kita buat ya pada kelasnya teman-teman ya. Di sini kita akan buat dia kelas dari warna underscore baris ini teman-teman ya. Kita akan buat di sini kita akan buat dari warna ini ya. Coba kita ganti ini jadi penghubung aja ya. Baris. Ini di atas ini. Di bawah title kita bikin tags CSS-nya ya. Kita bikin CSS-nya di sini style. Kemudian kita buat dia kelasnya ya, yaitu warna penghubung baris di sini teman-teman. Di sini kita akan buat background colornya. Ini dia warnanya kita beri warnanya yellow ya teman-teman ya. Misalkan warna kuning ya. Coba kita simpan, Ctrl S. Kemudian coba kita reload lagi di sini. Masih belum menghasilkan apa-apa di sini teman-teman ya. Kita cek lagi. Coba kita cek ya teman-teman ya. Oh, berarti ini teman-teman ya. Berarti ini kita hilangkan di sini TR-nya teman-teman ya. Ini ada teks pembuka dari TR-nya. Ini kita hilangkan ya teman-teman ya. Kita hapus. Coba ini kita hapus aja nih. Berarti di sini akhir warnanya. Kita bikinkan komentar // ya. Coba kita simpan. Kita reload lagi sini teman-teman ya. Kita reload lagi sini, klik. Nah, maka dia tampilan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini dia diberikan warna ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Ya, tampil seperti ini ya. Jadi jika ya dolar ini kan 1 ya teman-teman ya. 1 modulus 2. Dapatnya 1 ya teman-teman ya. 1 sama dengan 1. Benar ya teman-teman ya. Maka akan dipanggil di sini kelas warna baris ya teman-teman ya. Yang mana warna baris itu berisi di sini background colornya itu yellow teman-teman, kuning ya. Jadi kalau misalkan dia sama dengan 1, maka dia akan diberikan background colornya warna kuning ya. Yang ganjil ini ya teman-teman ya. 1, 3, 5 ini ya dan seterusnya ya. Di sini teman-teman kita juga bisa mengatur ya teman-teman ya. Misalkan untuk barisnya teman-teman ya. Misalkan di sini kita rubah 5 ini menjadi 10 ya teman-teman ya. Kita simpan, coba kita reload lagi. Maka otomatis dia barisnya bertambah ya teman-teman ya secara dinamis di sini teman-teman ya. Kemudian untuk kolomnya bisa juga kita buat ya. Misalkan kita buat di sini misalkan 7. Kita simpan. Coba kita reload lagi. Maka otomatis dia barisnya akan menjadi 7 juga di sini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa mengatur ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan ini kita ganti 0 ya, maka posisi backgroundnya ini akan berubah di posisi yang genap ya teman-teman ya. Coba kita reload ya, kita simpan, kita reload lagi. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Akan berubah dia ya. Kalau misalkan kita rubah 1 lagi, maka dia akan ke posisi ganjil ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini coba kita buat komentarnya ya. Jika diganti 0, maka background genap yang akan berwarna kuning misalkan teman-teman ya. Ini kita bisa rubah misalkan kuning ini menjadi misalkan dia warnanya blue ya. Bisa juga kita simpan, kita reload lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kembalikan lagi di sini warna kuning aja. Waterjet kita simpan lagi. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa menerapkan kondisi percabangan pada tabel ya teman-teman ya, dengan mengkombinasikan penggunaan for dan if di sini teman-teman ya. For-nya nanti untuk mendefinisikan baris dan kolomnya, if-nya nanti untuk bikin background warna dari setiap baris maupun kolomnya ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai contoh percabangan secara dinamis ya teman-teman ya, dengan menggunakan form di sini. Coba kita perbesar dulu di sini. Coba kita buat folder ya teman-teman ya.
di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita buat folder baru. Ini folder, kita kasih namanya misalkan contoh penghubung percabangan, penghubung dinamis, enter. Di dalam folder ini kita beri nama file name ya teman-teman ya. Kita klik kanan di sini, new file. Kita kasih dia nama file name-nya yaitu 1 pom penghubung hitung di sini teman-teman ya, .php, jangan lupa enter. Coba kita akan buat di sini pomnya teman-teman ya, pom tab. Actionnya di sini kita arahkan ke file 2 hasil underscore hitung .php ya. Seperti ini teman-teman ya actionnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan metodenya yaitu ya, kita kasih metodenya dia yaitu get di sini. Kita kasih labelnya di sini ya. Pornya kita kasih misalkan X ya. Ini keterangannya nilai X. Kemudian di sini kita buat ya input teksnya teman-teman ya. Kita kasih name-nya dia misalkan X ya. Kemudian ID-nya X juga. Kita buat di sini enter BR 2 kali. Selanjutnya coba kita copy ini teman-teman ya. Kita Ctrl C, kita paste ke sini ya. Ini kita ganti dia menjadi Y ya teman-teman ya. Ini kita ganti menjadi Y supaya cepat dia membloknya dengan bantuan Ctrl D ya teman-teman ya. Supaya nanti dia cepat di sini teman-teman. Kita kasih BR di sini. Kemudian di sini kita buat operasinya. Ini kita kasih BR supaya enter. Input tipenya di sini kita bikin radio ya teman-teman ya. Kemudian name-nya kita kasih namanya operasi. Selanjutnya nih untuk value-nya ya yang ditampilkan kita beri misalkan jumlah ya teman-teman ya. Ini untuk yang penjumlahan. Coba kita bikin BR di sini. Coba kita simpan dulu. Kita akan panggil file name-nya teman-teman ya. Di sini. Berarti ini kita hapus ya. Ini kita hapus enter. Dia kita simpan tadi di sini teman-teman ya, di contoh ini ya, contoh penghubung percabangan ini dinamis ini. Ini dia. Ini pom hitungnya. Di sini kita bisa ngatur size-nya teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya. Kita bisa beri di sini misalkan di input teks yang pertama ini yang nilai X ini text box-nya kita kasih size-nya ya sama dengan 50 misalkan. Coba kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi ya. Ini maka akan lebih panjang ya teman-teman ya. Bisa teman-teman atur ya teman-teman ya. Ini nilainya ya. Selanjutnya di sini teman-teman di dalam operasinya ini kita akan buat dia operasi ada pengurangan ya teman-teman ya, perkalian, pembagian, sisa hasil pembagian ya teman-teman ya. Coba kita akan buat ya. Kita perbesar dulu ini. Kita akan copy ini ya. Kita taruh di sini di baris ini. Kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah. Kita ganti ini dia value-nya menjadi kurang. Ini untuk pengurangan. Kita copy lagi Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini untuk perkalian. Kita ganti value-nya menjadi kali di sini teman-teman ya. Kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah lagi untuk mengcopy. Ini untuk bagi. Berarti ini untuk pembagian. Kita copy lagi Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini dia untuk sisa hasil pembagian teman-teman ya. Nih. Artinya dia modulus juga ya teman-teman ya. Mod di sini ya. Modulus, mod. Coba kita bikin BR lagi dia supaya enter 2 kali. Kemudian kita buat di sini untuk tombol submitnya teman-teman ya. Input. Ini submit. Tombol kirimnya. Value-nya di sini kita beri dia yaitu nilainya hitung ya teman-teman ya. Ini dia. Kita simpan. Coba kita perkecil di sini, kita reload di sini lagi, maka akan tampilan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita akan coba buat ya teman-teman ya. Inputannya ini secara dinamis ya. Jadi ketika nanti dimasukkan di sini nilainya ya, X-nya dan Y ini, maka kita bisa memilih operasinya di sini teman-teman ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sisa hasil pembagian ataupun modulus. Sehingga nanti ketika kita pilih misalkan penjumlahan ya, dan kemudian diklik hitung nanti, maka akan menghasilkan prosesnya penjumlahan teman-teman ya. Tergantung dari operasi yang kita pilih di sini.
Oke, kita akan buat di sini file baru ya teman-teman ya, yaitu dua hasil underscore hitung titik PHP di sini sebagai untuk prosesnya. Jadi ketika nanti tombol hitung ini diklik ya, maka akan disubmit ke file ini teman-teman, dua hasil underscore hitung titik PHP. Coba kita perbesar dulu ini. Ini kita buat nama file name baru ya teman-teman ya. Kita klik kanan di sini ya, di folder ini. Klik kanan new file. Kita kasih namanya dua hasil underscore hitung titik PHP, enter. Kemudian kita lakukan prosesnya di sini teman-teman ya. Coba kita simpan, kita repaste di sini, reload. Coba misalkan di sini kita bikin 3 ya, di sini kita bikin misalkan 5, kita bikin penjumlahan hitung, maka di sini sudah mengarah ke dua hasil underscore hitung titik PHP teman-teman ya. Nilai X-nya sudah ditampung di sini ya 3, dan nilai Y-nya di sini 5 ya teman-teman ya, serta operasinya itu value-nya yaitu jumlah di sini teman-teman ya. Ini masih kosong karena belum ada proses yang kita buat ya di dalam file name dua hasil underscore hitung titik PHP ini. Kita akan buat di sini. Kita perbesar dulu. Oke teman-teman, di sini kita akan buat prosesnya PHP tab enter. Kita akan buat variabel baru ya, $x ya, sama dengan, kemudian kita akan tangkap ya variabel yang dikirim yaitu X di situ ya, dari name-nya. Ini X ini dan Y ini ya, dengan menggunakan ini teman-teman ya, $_get yaitu name-nya di sini X titik koma, kemudian begitu juga yang Y ya teman-teman ya. Kita tekan tombol shift Alt tanda panah ke bawah untuk mengkopinya. Ini kita ganti menjadi Y. Shift Alt tanda panah ke bawah, kita copy. Ini kita ganti menjadi operasi. Ini name-nya yaitu operasi. Ini kita simpan, Ctrl S. Coba kita tampilkan nilainya teman-teman ya. Di sini ya, dengan perintah echo di sini. Misalkan nilai X. Ini kita panggil dia $x. Kita bikin enter BR ya, titik koma, shift Alt tanda panah ke bawah, kita copy. Berarti ini nilai Y. Ini nilai Y seperti ini teman-teman ya. Kita tambah ini BR nya 2 kali teman-teman ya. Ini coba kita simpan, Ctrl S, kita reload di sini teman-teman ya. Maka dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Kita ditampilkan ya. Ini dia. Ini kita ganti jadi I kecil aja ini ya, kita ganti jadi I kecil ya, kita simpan, reload lagi, ini maka akan didapatkan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Coba di sini kita buat link untuk kembali ke file name satu form penghubung hitung titik PHP ya teman-teman ya. Coba kita bikin di sini BR lagi ya, misalkan ini kita bikin href-nya ya teman-teman ya. Ini sama dengan ke satu form penghubung hitung titik PHP ya teman-teman ya. Ini dia keterangannya, kita buat misalkan ke pom hitung. Ini kita tutup dengan tanda A ini teman-teman ya, /A. Ini coba kita simpan, kita refresh lagi, reload. Ini maka akan didapatkan seperti ini. Coba kita klik, maka dia akan menuju ke file ini teman-teman ya. Coba kita akan buat prosesnya di sini teman-teman ya. Jika dia nanti kita masukkan nilainya di sini ya, secara dinamis ya, X dan Y ini. Ketika kita memilih operasinya, dia akan menjumlahkan berdasarkan operator yang kita pilih ya teman-teman ya. Di sini ada operatornya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil pembagian atau dia modulus. Coba kita buat. Kita di sini akan menggunakan logika if ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini. Berarti jika if $operasi, ini variabel operasi sama dengan ya, value-nya sama dengan jumlah yang di sini teman-teman ya, yang ini teman-teman ya. Jika sama dengan ini, maka di sini kita buat variabel baru, misalkan $z sama dengan prosesnya $x ya, yang diambil dari sini ditambah $y ya teman-teman ya. Ini titik koma, ini merupakan dia rumus untuk penjumlahannya. Kemudian kita tampilkan hasilnya echo penjumlahan. Kita bikin keterangannya $x ditambah $y sama dengan adalah $z ya teman-teman ya. Kita panggil lagi titik koma di sini.
Coba kita simpan, Ctrl S. Oh, di sini ada yang salah ya teman-teman ya, merah ya. Coba ini nggak pakai spasi teman-teman ya, ini salah ya. Kita hilangkan spasinya. Oke, coba kita simpan lagi, Ctrl S. Oke, sudah hilang tanda merahnya ya. Coba kita reload lagi ya. Misalkan nilai X nya kita kasih misalkan 4, nilai Y nya misalnya kita ganti misalkan 7 di sini. Kita pilih operasinya penjumlahan, hitung, maka dia akan melakukan operasi penjumlahan di sini teman-teman ya. 4 tambah 7 sama dengan 11 ya teman-teman ya. Coba kita buat untuk yang pengurangan, perkalian, pembagian dan sisa hasil pembagian teman-teman ya. Coba kita perbesar di sini. Berarti ini else ya. Di sini kita copy aja, di sini bagi dari sini kita copy, Ctrl C, kita letak ke sini lagi, Ctrl V, paste. Ini misalkan kita ganti berdasarkan ininya ya teman-teman ya. Berdasarkan value-nya ini teman-teman ya. Kurang, kali, bagi dan mod ini ya. Di dua hasil underscore hitung titik PHP ini. Dolar operasinya ini yang diambil melalui get ini ya. Berdasarkan name operasi di sini. Ini kita rubah dia menjadi kurang ya teman-teman ya. Kurang, kemudian operatornya kita ganti ini dari tambah menjadi kurang. Berarti ini pengurangan. Ini kita ganti dia keterangannya menjadi tanda kurang. Selanjutnya kita akan buat untuk perkalian ya teman-teman ya. Kita copy aja ini, Ctrl C, kita letak sini, Ctrl V. Ini untuk yang value-nya kali ya teman-teman ya. Yang ini dia. Yang ini value-nya kali ya. Kalau misalkan sama dengan kali ya nilainya. Yang dari dolar operasi ini dipilih, maka dia akan melakukan proses perkalian di sini teman-teman ya. Tanda asterisk di sini. Berarti ini perkalian teman-teman. Misalnya ini kita bikin kali sama dengan Z ya. Dolar Z di sini ya. Dolar Z ini diambil dari sini teman-teman ya. Ini perkalian berarti. Yang ini pengurangan. Coba kita paste lagi di sini teman-teman ya, Ctrl V. Dia untuk yang pembagian ya teman-teman ya. Berarti ini value-nya yaitu bagi nilainya. Ini kita ganti menjadi slash. Ini juga kita ganti jadi slash. Ini rumus pembagian. Kemudian untuk yang modulusnya juga Ctrl V. Ini value-nya sama dengan mod ya. Dia simbolnya yaitu persen ya teman-teman ya. Ini mod ya. Ini untuk rumus mencari sisa hasil bagi di sini teman-teman ya. Berarti ini dia sisa hasil pembagian. Ini pembagian ya teman-teman ya, belum kita ganti pembagian. Ini coba kita simpan, Ctrl S ya. Coba kita jalankan di sini. Kita reload lagi. Misalkan di sini kita buat 2. Ini misalkan 4. Coba kita bikin pengurangan, hitung. Oke, hasilnya sudah benar ya teman-teman ya. 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Misalkan ini yang 5, ini 6. Perkalian coba apakah 30? Oke, udah benar. Coba misalkan pembagian 8. Misalkan di sini 2 pembagian, apakah sudah benar? Oke, sudah benar. Untuk yang modulus coba misalkan di sini 5, di sini 3. Kita pilih sisa hasil pembagian, hitung. Oke, dia sisa hasil pembagiannya 2 ya teman-teman ya. 5 dibagi 3 kan nggak ada yang langsung ya. Berarti 3 dikali 1, 3. Jadi sisa hasil pembagiannya supaya dia mencapai 5 yaitu 2 di sini. Kita klik ke pom hitung. Jadi bagaimana kalau misalkan operasi ini nggak kita pilih teman-teman? Misalkan di sini 5, di sini 7. Coba kita klik di sini hitung. Maka akan error di sini teman-teman ya. Karena nggak ada prosesnya teman-teman ya. Coba kita buat ya untuk mengatasinya. Kita buat di sini dia, kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Kita buat dia di sini else ya teman-teman ya. Ini else. Ini kita bikin komentarnya ya. Ini apabila operasi perhitungan belum dipilih ya teman-teman ya. Ini kita bikin komentarnya. Kita menampilkan dia komentarnya itu echo. Kita buat dia komentarnya
Anda belum memilih operasi perhitungan. Oke, seperti itu teman-teman, titik koma ya. Coba kita simpan lagi, Ctrl S. Coba kita reload lagi ya. Coba misalkan dia di sini 4, misalkan di sini 10. Nggak kita pilih di sini ya operasinya ya, klik hitung. Maka di sini akan tampil Anda belum memilih operasi perhitungan teman-teman ya. Tetapi di sini ada notice ya atau peringatan di sini undefined index operasi ini teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi hal ini kita bisa nambahkan di sini di depan $_get ini tanda add ya teman-teman ya. Tanda add ini kita tambahin, coba kita simpan, Ctrl S, coba kita reload lagi. Maka akan nggak ditampilkan lagi errornya teman-teman ya. Coba kita cek lagi, misalkan di sini 2, di sini 8, kita nggak pilih operasinya hitung, maka dia akan nggak ada timbul error lagi teman-teman ya. Dan dia menampilkan Anda belum memilih operasi perhitungan. Untuk yang lainnya, misalkan 7, di sini 23, coba perkalian hitung, maka akan mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita perbesar dulu. Jadi ini kalau misalkan menggunakan if ya teman-teman ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan di sini ya, kita lihat di sini teman-teman ya. Ya. Misalkan contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini coba contoh perhitungan di sini ya. Ini kita hapus ya. Kita langsung menuju ke dua hasil underscore hitung titik PHP ini teman-teman. Maka akan error di sini teman-teman ya. Tidak terdefinisi ya, karena belum diketikkan nilainya di satu pom penghubung hitung titik PHP teman-teman ya. Di file name satu pom penghubung hitung titik PHP teman-teman ya, belum ada nilai yang dimasukkan di situ. Jadi di sini kita akan buat batasannya ya teman-teman ya. Di sini nggak boleh bypass ya, jadi harus melalui ke pom hitung ini dulu, sehingga nanti kalau misalkan melalui ini, begitu diketikkan dua hasil underscore hitung titik PHP ini akan timbul bacaan di sini. Nggak boleh dari sini ya, tetapi harus dari pom hitung ini teman-teman yang mengisinya ya. Oke, kita akan coba buat ya. Ini kita perbesar dulu. Berarti di sini kita akan buat logikanya teman-teman ya. Dengan logika if, jika if empty atau dia kosong, $_get yang ditangkap yaitu dia name x nya teman-teman ya, atau or ya, atau kita bisa menggunakan tanda ini teman-teman ya, tanda tegak ini 2 kali ya, empty kosong $_get yang name y nya teman-teman ya. Maka di sini akan menampilkan tulisan ya atau pernyataan kita buat echo, misalkan jangan bypass bro, misalkan seperti itu teman-teman ya, titik koma. Coba kita uji coba ya, kita simpan. Ini berarti seperti ini. Coba kita enter lagi sini. Oke, coba kita pilih teman-teman ya. Misalkan dia ke sini, hapus ini dua hasil underscore hitung ini. Oke, masih seperti itu teman-teman ya. Coba kita cek ya. Ini 1, 2 pembukanya, 3. Oh, ini bukan di sini penutupnya teman-teman ya. Dia penutupnya di sini teman-teman ya. Pantasan dia nggak mau jalan. Ini dia di sini tanda kurungnya, penutupnya di sini ya. Coba kita simpan lagi. Coba kita reload lagi. Maka di sini akan tampil bacaan jangan bypass bro di sini teman-teman ya. Kita tambahin di sini kalau misalkan dia nggak bypass ya, misalkan else ya di sini. Ini berarti ini kita copy ya, kita cut, kita pindahkan ke bawah ya teman-teman ya. Ini ya ke bawah sini berarti dia dipindahkan yang ini ke bawah ini ya. Coba kita bikin if-nya ini supaya menjorok ke dalam ya, tab ya, supaya nampak dia perbedaannya. Kita simpan. Coba kita refresh lagi. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Jangan bypass bro katanya ya. Kalau misalkan kita langsung ketikkan di sini dua hasil hitung titik PHP ya. Jadi dia harus dipaksa melalui ke pom hitung ini teman-teman ya. Ini ya satu pom penghubung hitung titik PHP ini. Ini dia dapat ini. Jadi kalau misalkan dia
memaksa untuk ke sini, kedua hasil underscore hitung ini, maka akan tampil bacaan jangan bypass bro, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan coba untuk melakukan perhitungan operasi ini dengan menggunakan statement switch ya teman-teman ya. Ini kan dia statement if ya teman-teman ya. If, else di sini ya. Kita akan coba menggunakan statement switch ya. Coba kita save as dulu ini teman-teman ya. Yang file 2 hasil underscore hitung titik php ini. Kita klik di sini file, kemudian kita pilih di sini save as. Ini di folder yang sama. Kita beri namanya 3 hasil underscore hitung. Ini underscore switch ya teman-teman ya. Titik php jangan lupa. Kita klik di sini save. Oke, di sini sudah dibuatkan ya teman-teman ya. Kita akan coba modifikasi di sini. Kita akan hapus if-nya di sini teman-teman ya. Yang ini. Berarti sampai sini kita hapus, delete. Kita akan coba menggunakan pernyataan switch ya teman-teman ya. Tadi kan if ya teman-teman ya. Switch. Ini kita panggil dia variabel dolar operasinya ya. Ini, yang ini. Kemudian kita buat bloknya di sini teman-teman ya. Kemudian kita berikan untuk case yang pertama di sini, yaitu misalkan dia jumlah ya, value-nya sama ya. Maka di sini akan menjalankan, misalnya kita bikin $C ya, variabelnya sama dengan $X ditambah di sini $Y ya teman-teman ya. Jadi $X ini diambil dari sini teman-teman ya. Nilainya ya, get ini ya, yang dimasukkan di sini nanti. Yang di text box ini teman-teman. X ini ya, namenya Y ini ketiga hasil underscore hitung underscore switch titik php ini. Kemudian kita tampilkan echo di sini ya, penjumlahan ya, keterangannya penjumlahan $X ditambah $Y sama dengan dia $C di sini teman-teman, titik koma. Kemudian untuk menghentikan case jumlah ini teman-teman, kita bisa menambahkan di sini yaitu kode break ya teman-teman ya, titik koma. Oke, ini untuk yang case-nya jumlah. Coba kita akan buat di sini untuk yang case-nya kurang kali bagi dan modulus ya teman-teman ya. Coba kita copy aja ini. Kita blok, shift alt tanda panah ke bawah ya. Ini untuk yang kurang value-nya. Ini kita ganti operatornya kurang. Ini pengurangan. Ini kurang, ini kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini teman-teman untuk yang kali ya teman-teman ya, ini kali ya, value nya kita ganti operatornya menjadi asterisk ya. Ini untuk yang perkalian ya, ini untuk yang perkalian. Coba kita paste lagi, Ctrl V. Untuk value nya yang bagi ya teman-teman ya, ini yang bagi, ganti menjadi bagi slash, ini pembagian. Kemudian selanjutnya dia yang untuk modulus ya teman-teman ya, Ctrl V lagi. Ini yang untuk value nya mod ya teman-teman ya, ini persen ya, simbol modulus. Ini untuk sisa hasil pembagian, ini mod atau modulus. Kita simpan, kita jalankan lagi teman-teman ya, ini ya. Tetapi di sini ya, di action 1 pom penghubung hitung ini harus kita rubah teman-teman ya, supaya bisa menjalankan yang ini ya, yang 3 hasil underscore hitung underscore switch titik php ini teman-teman ya, di pom ini ya. Ini kita rubah dulu, berarti dia menjadi ini teman-teman, 3 hasil underscore hitung underscore switch titik php ya, ini supaya mengarah ke file name ini teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S. Ini coba kita uji coba, kita reload lagi sini teman-teman. Misalkan di sini 3, ini 6, operasi penjumlahannya kita klik sini hitung, maka dia akan dikirim ke sini teman-teman ya, 3 hasil underscore hitung underscore switch titik php teman-teman ya. Ini dia yang di bawah ya, dengan metode get. Kemudian ditangkap di sini 36. Oke, sudah benar.
Kita coba lagi yang lain, misalkan 4, 6, ini pengurangan. Oke, sudah benar, hasilnya min 2. Coba yang ini untuk perkalian. Oke, sudah benar ya teman-teman ya, ini hasilnya. Coba untuk yang pembagian 6, ini 3, coba pembagian. Oke, sudah benar. Untuk yang modulus coba, misalkan di sini 5, di sini dia 3. Kita klik sini hitung, maka benar ya teman-teman ya. Bagaimana kalau misalkan operasi ini nggak dipilih teman-teman ya, tetapi diklik tombol hitung ya teman-teman ya. Jadi di if tadi kan kita menggunakan di sini dia else ya teman-teman ya. Jadi jika syarat if yang di atas itu tidak memenuhi, maka akan menjalankan else di sini ya teman-teman ya. Kode else di sini ya. Tetapi kalau di switch ya, kita bisa menggunakan di sini namanya yaitu default ya teman-teman ya. Sini ya, default. Ini seperti else-nya ya teman-teman ya. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akan menjalankan default ini ya teman-teman ya. Maka kita bikin perintahnya echo. Misalkan Anda belum memilih operasi perhitungan. Titik koma, jangan lupa kita tambahkan kode break di sini teman-teman ya. Untuk dia menyetop ya. Oke, seperti itu ya. Coba kita coba Ctrl S. Kita reload di sini. Misalkan kita kasih nilainya 5. Ini misalkan 7. Kita nggak pilih di sini operasinya, klik hitung di sini. Maka di sini pesannya Anda belum memilih operasi perhitungan teman-teman ya. Akan menjalankan di sini yang defaultnya ini teman-teman. Coba kita klik ke pom hitung. Coba kita langsung menuju ke nama file name-nya teman-teman ya. Misalkan di sini ya. Ini langsung ya. Misalkan kita pilih di sini 3 hasil underscore hitung underscore switch titik php di sini ya. Begitu kita klik di sini, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini teman-teman ya. Jangan bypass bro ya. Seperti ini ya. Yang ini dia. Yang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah dibuat ini, kita bisa menghilangkan tanda ini ya teman-teman ya. Bisa juga ya. Kita hilangkan ya tanda tadi itu ya. Karena sudah dibuat di sini if di sini ya. Jadi otomatis di sini harus memaksa user itu memasukkan nilainya harus dari pomnya ini teman-teman ya, nggak bisa langsung dipilih dari sini ataupun dari sini teman-teman ya. Coba kita klik ke pom hitung. Ini codingnya teman-teman ya. Ini kodenya ya untuk yang switchnya. Kemudian ini yang untuk if-nya. Dan yang ini untuk yang pomnya. Jadi itu dia teman-teman ya mengenai latihan kita berhubungan dengan pengkondisian PHP yang pada kali ini kita membuat yaitu kondisi percabangan dengan menggunakan tabel ya. Di sini if ya, for di sini ya. Kemudian kita juga sudah praktekkan mengenai operasi aritmatika ya teman-teman ya. Ya, berdasarkan operatornya di sini ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya, silakan diketikkan di kolom komentar ya, ataupun saran bisa juga diketikkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman praktekkan juga di laptop ataupun komputer teman masing-masing. Jangan lupa ya teman-teman ya, dukung terus channel Guntur Rumah Putra dengan klik like, subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman lainnya teman-teman ya, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Rumah Putra. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.